Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Saidah Maulida, mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Pendidikan Fisika. Nah, kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk belajar fisika mengenai gelombang cahaya. Nah, sebelum kita belajar mengenai gelombang cahaya, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Sudah? Oke. Nah, sekarang kita harus tahu dulu nih tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari kali ini. Tujuan pembelajarannya itu yang pertama dapat menjelaskan sifat gelombang cahaya. Yang kedua, dapat membedakan sifat gelombang cahaya difraksi, polarisasi, dan interferensi. Dan yang ketiga, dapat menganalisis setiap sifat gelombang cahaya. Nah, kajian pembahasan yang akan kita bahas pada materi ini yaitu yang pertama ada difraksi, ada interferensi, dan ada polarisasi. Bumi dan matahari keduanya terpisah sejauh jarak 150 juta kilometer. Ditambah lagi di antara bumi dan matahari bisa dibilang kosong, hampa, alias tidak ada apa-apa. Meskipun begitu, sinar matahari berhasil menempuh jarak sejauh ini dan mencapai bumi, menjadikan bumi lebih hangat, indah, dan penuh dengan berbagai macam bentuk kehidupan. Lalu bagaimana ya sinar matahari dapat mencapai ke permukaan bumi? Pada mulanya, cahaya itu dianggap sebagai partikel yang berukuran kecil dan dipancarkan oleh sumber-sumber cahaya ke segala arah. Teori cahaya tentang ini dikenal dengan sebutan cosmic-color theory. Tidak tanggung-tanggung, teori ini itu dicetuskan oleh René Descartes dan didukung penuh oleh Sir Isaac Newton. Pada awal abad ke-19, seorang ilmuwan yang bernama Thomas Young meragukan teori partikel cahaya ini. Melalui percobaan yang disebut dengan Young's Double Slit Interferometer, ia berhasil meyakinkan para ilmuwan bahwa cahaya memiliki sifat-sifat gelombang. Tapi ada masalah dengan teori cahaya sebagai sebuah gelombang. Seperti yang kita ketahui, setiap gelombang itu memiliki medium untuk merambat, seperti gelombang bunyi dan gelombang air laut. Oleh karena itu, timbullah pertanyaan, bagaimana gelombang cahaya dapat merambat di ruang hampa? Untuk menjawab pertanyaan ini, para ilmuwan menghipotesiskan bahwa adanya suatu zat yang bernama ether. Ether memiliki sifat yang tidak berwarna, tidak berbau, dan mengisi seluruh alam semesta. Melalui medium ether inilah cahaya diduga merambat ke seluruh penjuru alam semesta. Tapi dalam berbagai percobaan, para ilmuwan selalu aja gagal untuk membuktikan keberadaan ether ini. Sebut saja pada percobaan Michelson dan Morley. Meskipun sudah dilakukan berulang kali dengan berbagai macam tingkat kepenelitian, mereka gagal dalam membuktikan adanya ether. Kegagalan percobaan ini mengakibatkan para ilmuwan menyerah dan menyimpulkan bahwa ether itu tidak ada. Kegagalan ini membuat para ilmuwan mencetuskan teori baru, yaitu teori gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik dapat dianggap sebagai gangguan medan magnet dan medan listrik yang merambat. Karena medan magnet dan medan listrik itu tidak membutuhkan medium, maka gelombang elektromagnetik itu juga tidak membutuhkan medium dalam merambatnya. Dan ternyata cahaya merupakan salah satu dari jenis gelombang elektromagnetik. Oleh karena itulah, cahaya matahari dapat merambat di ruang hampa dan sampai ke permukaan bumi. Oke, jadi gelombang cahaya ini merupakan perambatan gelombang dari getaran medan listrik dan medan magnet yang tegak lurus dengan arah rambatnya. Nah, gelombang cahaya juga dapat disebutkan dengan gelombang elektromagnetik, di mana gelombang elektromagnetik itu merupakan gelombang yang dapat merambat tanpa menggunakan medium.
Oke, sekarang sifat yang pertama yaitu difraksi, di mana difraksi ini merupakan pelenturan cahaya saat cahaya melewati suatu celah sehingga cahaya akan terpecah-pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan memiliki sifat cahaya yang baru. Nah, difraksi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada difraksi celah tunggal, di mana difraksi celah tunggal ini terjadi ketika cahaya melewati sebuah celah dan hasilnya akan menghasilkan pola gelap dan terang, seperti pada gambar di samping, bahwa ketika ada sumber atau sinar melewati celah dengan lebar D, maka akan membentuk pola gelap dan terang. Nah, karena ini celah tunggal, maka celah di sini hanya ada satu. Nah, untuk mengetahui panjang gelombang dari sumber ini dapat menggunakan rumus dP per L sama dengan M lambda atau dP per ML, di mana D itu jarak celahnya, M adalah orde dan lambda panjang gelombang, dan P jarak pita orde ke terang pusat, dan L jarak celah ke layar. Nah, jenis yang kedua di sini ada difraksi kisi atau celah banyak. Kalau yang tadi celah tunggal di mana celahnya hanya satu, nah di sini celahnya banyak dan bahkan bisa lebih dari 3. Nah, bedanya dari yang tadi juga yaitu menghasilkan pola gelap terang. Gelap terangnya bukan hanya satu, tapi ada gelap terang satu, gelap satu, ada gelap dua, ada terang satu, terang dua, dan seterusnya sesuai dengan jumlah kisi yang dia gunakan. Nah, rumus yang digunakan itu sama, tetapi di sini ada penambahan di mana untuk mengetahui jarak antar celahnya kita harus menggunakan rumus 1 per N, di mana N ini merupakan konstanta kisi yang digunakan. Oke, sifat selanjutnya yaitu polarisasi. Polarisasi merupakan berkurangnya intensitas cahaya yang diakibatkan oleh berkurangnya komponen pada gelombang cahaya. Nah, kita lihat gambar di bawah ini. Ketika cahaya sebelum melewati alat polarisator ini disebut alat polarisator. Dia cahaya sebelum melewati polarisator ini sebelumnya memiliki arah yang kesembarang arah. Nah, ketika melewati polarisator, dia hanya memiliki satu arah, yaitu sesuai dengan jenis polarisatornya dan seterusnya. Nah, polarisator yang pertama itu ada polarisator akibat pemantulan dan pembiasan, di mana polarisator yang dipantulkan itu merupakan cahaya terpolarisasi secara sempurna. Sedangkan yang dibiaskan itu merupakan cahaya yang terpolarisasi hanya sebagian. Nah, untuk mendapatkan sudut polarisasinya itu dapat menggunakan rumus tan IP sama dengan N2 per N1, di mana N2 itu merupakan medium yang tujuan dan N1 itu merupakan indeks bias asal dari sinar datangnya. Oke. Nah, selanjutnya jenis polarisasi selanjutnya itu ada polarisasi akibat absorpsi, di mana polarisasi akibat absorpsi ini biasanya terjadi karena melewati beberapa polarisator. Jadi dia bukan hanya melewati satu polarisator, bisa lebih dari 2 ataupun bisa lebih dari 3, di mana setiap cahaya melewati masing-masing polarisator memiliki intensitas yang berbeda-beda. Nah, seperti contohnya ini. Ketika melewati sumbu polarisator pertama, maka akan menggunakan rumus I1 sama dengan setengah I0. I0 ini merupakan intensitas awal. Nah, ketika sudah melewati analisator atau polarisator yang kedua, maka rumusnya akan berubah menjadi I1 cos kuadrat theta sama dengan
setengah I0 cos kuadrat theta. Jelas nantinya nilai intensitasnya akan semakin kecil. Oke, sifat selanjutnya yaitu interferensi, di mana interferensi merupakan penjumlahan superposisi dua gelombang cahaya atau lebih yang dapat menimbulkan terbentuknya gelombang lain. Nah, dari sifat interferensi ini memiliki syarat di mana kedua gelombang cahayanya itu harus koheren atau fasenya tetap dan frekuensinya tetap. Dan kedua gelombang cahaya harus memiliki amplitudo yang hampir sama. Ketika dua syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikatakan interferensi. Lalu bagaimanakah kedua gelombang cahaya dapat koheren? Pada yang kita tahu bahwa cahaya itu memiliki intensitas yang berbeda-beda. Nah, di sini interferensi di sini syaratnya dapat menggunakan satu sumber saja, di mana bisa dengan menggunakan dua celah. Misalkan ini sumber dan melewati dua celah, maka nantinya akan menghasilkan gelombang yang baru dan keduanya saling bertemu. Seakan-akan semakin besar dan semakin besar, makin lama mereka akan menyatu. Nah, jenis interferensi yang pertama ini ada interferensi maksimum, di mana interferensi maksimum itu terjadi apabila kedua gelombang yang keluar dari celah bertemu pada suatu titik memiliki beda fase yang sama. Beda fase yang sama atau beda lintasan yang ditempuh kedua gelombang. Nah, rumus untuk mengetahui delta S-nya dapat digunakan rumus delta S sama dengan M dikali lambda. Sedangkan panjang gelombangnya dapat digunakan rumus dP per L sama dengan M dikali lambda. Selanjutnya, interferensi minimum, di mana interferensi minimum ini terjadi bila kedua gelombang yang keluar dari celah bertemu pada suatu titik memiliki beda fase yang berlawanan. Beda fase yang berlawanan atau beda lintasan yang ditempuh kedua gelombang. Nah, bedanya sama yang tadi, interferensi maksimum itu fasenya sama. Beda fasenya sama, sedangkan kalau interferensi minimum beda fasenya berlawanan atau lintasan yang ditempuh itu berbeda. Kita lihat pada gambar. Nah, pas lagi di akhir ini, gelombang tersebut memiliki lintasan yang berbeda, tetapi tujuannya sama. Maka nanti interferensinya akan bernilai kecil. Nah, makanya di sini ordenya dikurangi setengah, seperti itu. Oke, dimana sudah paham semuanya? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.